Bertobatlah sebelum terlambat. Bacaan terinspirasi dari kitab Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgah sananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dikatakan dalam Yunus bab 3 ayat 8, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Itulah perintah raja kepada orang Niniwe atas permintaan Nabi Yunus. Apa yang terjadi sesungguhnya di Niniwe? Mengapa mereka harus berkabung? Apa yang telah mereka lakukan? Niniwe dikatakan oleh Nabi Nahum adalah kota penumpah darah. Artinya, Niniwe adalah bangsa yang gemar merampas dan membunuh. Niniwe ditakuti karena prajuritnya yang bengis dan suka menyiksa, membakar saat hidup. Pejabat mereka juga melakukan korupsi. Bukan hanya itu saja, bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Begitu mengerikan yang dilakukan orang Niniwe. Tidak heran jika Allah menjadi murka. Allah kemudian mengutus Nabi Yunus. Pesannya, jika mereka tidak mau bertobat, tidak menyesali perbuatannya, dan mau berubah, Allah akan menghukum mereka. Setelah Yunus menyampaikan pesan Allah, Raja Niniwe turun dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi kain kabung, lalu duduk di atas abu. Ini juga diikuti semua rakyatnya. Bukan hanya berkabung, tetapi mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat
dan dari kekerasan yang dilakukannya. Karena pertobatan mereka, Allah membatalkan hukumannya. Dari cerita mengenai orang Niniwe ini, kita bisa merasakan kasih dan pengampunan Allah yang sungguh besar. Meskipun bangsa Niniwe sudah keterlaluan sikapnya melukai hati Allah, namun Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat dan berubah. Kita juga pernah bahkan berkali-kali melukai hati Allah dengan perbuatan jahat kita. Melukai hati orang dengan perkataan, memperlakukan orang lain tidak dengan hormat, merasa paling benar atau hebat sehingga merendahkan orang, membalas dendam bahkan dengan lebih kejam. Namun karena kesabaran Allah dan sifat Allah yang Maha Pengasih, maka Allah terus memberi kesempatan kepada kita untuk berubah, mengasihi dan berbuat baik kepada sesama. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah melakukan dosa. Namun, jika hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertobat dan berubah, pergunakanlah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah berdosa terhadap Engkau dengan sikap dan perbuatan kami. Ampunilah segala dosa kami. Berikanlah kami rahmat-Mu untuk dapat sungguh-sungguh bertobat dan menjadi manusia baru. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini.